Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang turunan pertama fungsi trigonometri. Nah, pada video sebelumnya juga kita udah bahas tentang turunan fungsi trigono. Nah, tapi kalau ini turunan yang berbentuk perkalian dan berbentuk pembagian. Nah, seperti apa? Nah, seperti berikut ya. Nah, turunan bentuk perkalian. Nah, saya misalkan jika Y itu adalah sebuah fungsi perkalian dua buah fungsi yaitu U kali V. Jadi U ini aja adalah sebuah fungsi, V juga sebuah fungsi, dan tentunya Y juga sama dengan fungsi. Nah, jika Y sama dengan U kali V, maka turunan pertamanya atau Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari bentuk fungsi yang berbentuk perkalian dari fungsi. Nah, sementara jika dia berbentuk pembagian, saya misalkan Y itu adalah pembagian dua fungsi, yaitu U dan V, maka Y aksen itu sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, oke, langsung saja agar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Oke. Pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat kali sin 3x. Maka fungsi f aksen x adalah, nah artinya yang dicari di sini adalah f aksen x ataupun turunan pertama dari si fungsi fx ini. Nah, ini kita lihat bahwa tadi fx sama dengan x kuadrat kali sin 3x. Berarti ini berbentuk perkalian ya. Perkalian dari, nah ini tadi yang kita misalkan sebagai Y. Nah, karena memang fx itu sama dengan Y. Ini U dan ini adalah V gitu ya. Oke. Sorry. Nah, jadi U sama dengan X kuadrat dan V adalah sin 3X. Nah, seperti yang di sini, untuk menyelesaikan atau menurunkan fungsi ini atau turunan pertamanya, maka yang kita butuhkan di sini adalah turunan dari U dan juga turunan dari V. Jadi bisa kita buat seperti ini agar lebih mudah. Nah, ini U sama dengan X kuadrat. U aksen atau turunan pertama dari U adalah berarti 2 ya. Berarti 2 kalikan ke depan. Nah, kemudian pangkat kurang 1. Berarti 2x pangkat 1 atau kita tulis 2x saja. Kemudian V sama dengan sin 3x ini. V aksen sama dengan, nah V aksen sama dengan, nah turunan dari, nah ini juga udah dijelaskan kemarin cara menurunkan model seperti ini. Jadi langsung saja sin 3x itu turunannya adalah cos 3x ya kali, nah turunan dalam dari sudut dari sudut 3x ini ya. Berarti turunan 3x itu sama dengan 3. Jadi cos 3x kali 3. Nah, atau sama juga dengan 3 kali cos 3x. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengganti. Berarti f aksen x sama dengan, nah tadi kita sini ada rumusnya adalah, nah U aksen V ditambah U V aksen ya. U aksen V ditambah
U kali V aksen. U aksen V berarti U aksen berarti 2X kali V. Nah ini menyilang ya, U aksen V. Kalau dilihat dari posisi ini kita bisa lihat dia menyilang seperti ini. Ditambah U, nah ini U sama dengan X kuadrat kali V aksen 3 kali cos 3X atau sama juga dengan 2X sin 3X ditambah, nah ini ada X kuadrat kali 3 kali cos 3X. Jadi alangkah lebih baik jika angkanya itu kita buat di depannya. Jadi 3X kuadrat cos 3X. Nah, oke, selesai. Nah, jadi sebenarnya di sini tidak terlalu sulit. Jadi cukup menghafal teknik penurunannya saja. Dan juga tentunya menghafal turunan-turunan dari fungsi trigonometri. Oke. Kemudian contoh kedua, saya akan ambil contoh untuk bentuk pembagian ya. Untuk bentuk pembagian, sini tentukan dari, oke. Saya kasih dua contoh. Pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 3x per sin x. Yang kedua, hx sama dengan 1 ditambah cos x per sin x ya. Kita akan coba jawab. Nah ini yang A per sin x. Oke. Jadi sebenarnya kita hanya perlu melihat bentuknya, menyesuaikan dia dengan rumus yang sudah diberikan tadi. Nah, itu tadi kan Y sama dengan U per V. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si U adalah X kuadrat plus 3X. Nah, kemudian kita turunkan satu kali ya, U aksen berarti turunan X kuadrat 2X, turunan dari 3X adalah 3, berarti 2X tambah 3. Kemudian V sin X, V aksen, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, jadi sebenarnya dengan membuat skema seperti ini jauh lebih mudah, karena di sini nanti, nah itu kan nanti U aksen V, U V aksen ya. Nah, seperti ini. U aksen V, jadi ada kemiripan juga dengan rumus perkalian, hanya saja di sini dia tandanya kurang, kalau perkalian tandanya jumlah. Nah, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, itu tambahannya. Nah, jadi U aksen V, jadi ini nanti, nah jadi seperti ini ya. Kemudian U V aksen. Nah, jadi dengan membuat skemanya menjadi kita lebih gampang melihat ataupun menyusun rumus dari turunan pertama bentuk pembagian ini. Nah, maka langsung saja F aksen X sama dengan, nah U aksen V berarti ini sudah ada ya, 2X tambah 3 kali V sin X dikurang U. Nah, U-nya tadi adalah X kuadrat tambah 3X. Nah, dikurang U kali V aksen. V aksen adalah cos X. Nah, per V kuadrat. Nah, V di sini adalah sin X. Nah, berarti sin X dikuadratkan ya, V kuadrat sama dengan sin kuadrat
sin kuadrat X gitu ya. Nah, jadi di sini sudah selesai. Jadi jawabannya adalah turunan pertamanya adalah 2x tambah 3 kali sin x dikurang x kuadrat tambah 3x kali cos x per sin kuadrat x. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab yang bagian B ya. Hx sama dengan 1 tambah cos x per sin x. Nah, seperti tadi juga nih Y U per V. Jadi kita cari dulu sini punya 1 ditambah cos X. Nah, U aksen berarti turunan 1 0 karena konstanta ya, setiap turun konstanta itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian cos X, turunan dari cos X itu sama dengan min sin X. Oke, kemudian V sama dengan sin X. V aksen sama dengan turunan dari sin X adalah cos X. Nah, seperti tadi, langsung saja kita buat H aksen X sama dengan berarti U aksen V. Nah, U aksen V berarti U aksen yaitu min sin X kali sin X dikurang U V aksen 1 tambah cos X dikali cos X ya. Nah, U V aksen per V kuadrat. Nah, V kuadrat berarti sin X dikuadratkan adalah sin kuadrat X. Nah, kemudian kita kalikan min sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X. Kemudian ini kita kalikan 1 per 1 juga. Nih berarti cos X kali 1 sama dengan cos X dikali minus lagi sama dengan min cos X. Kemudian cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X dikali minus berarti minus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini masih bisa terus kita sederhanakan. Jadi selagi masih bisa disederhanakan, nah mari kita sederhanakan. Kebetulan tadi yang bagian A memang sudah, yang ini kenapa stop di sini karena memang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini masih bisa. Nah, kita lihat bahwa min sin kuadrat X. Nah, ini coba saya dekatkan dengan yang di ujung, yang min cos kuadrat X. Nah, kemudian yang min cos saya coba buat tukar posisi dengan si min cos kuadrat X. Nih, per. Nah, dari bentuknya sepertinya mirip sesuatu ya. Nah, ada sin kuadrat X, cos kuadrat X. Nah, jika minusnya saya keluarkan, nah minus dari sini saya keluarkan, berarti di dalam akan tinggal sin kuadrat X plus cos kuadrat X kurang cos X per sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini adalah identitas trigonometri yang bernilai sama dengan 1. Nah, saya coba ingatkan lagi. Nah, identitas ya. Identitas trigonometri. Nah, itu ada 3. Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, itu 1 tambah tangent kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Yang ketiga, 1 tambah
kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, jadi di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi saya ganti ya. Min ini berarti sama dengan 1 dari identitas. 1 dikurang cos X per sin kuadrat X. Nah, jadi apakah sampai di sini? Nah, belum. Ini belum selesai karena masih terus bisa kita sederhanakan. Nah, jadi ini tetap dari identitas. Nah, ini sin kuadrat X ini akan saya ubah dari identitas ini. Ya. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, maka kalau saya menginginkan sin kuadrat X di sebelah kiri saja, berarti cos kuadrat X ini harus pindah ke sebelah kanan. Berarti sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, jadi ini hanya perpindahan ruas saja. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos X. Nah, jadi saya akan ganti penyebutnya ini yang sin kuadrat X dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, kemudian setelah itu saya akan menggunakan faktor selisih kuadrat. Nah, jadi memang di sini konsep-konsep matematika itu memang betul-betul muncul. Beberapa macam konsep terkumpul di dalam soal ini. Saya akan menggunakan rumus faktor selisih kuadrat ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Ini A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A plus B. Nah, di sini 1 kurang cos kuadrat X ini juga saya akan ubah menjadi seperti ini. Jadi kedua bilangan ini menjadi bilangan yang berbentuk kuadrat. Nah, tapi angka 1 bagaimana? Nah, 1 bisa kita buat jadi 1 kuadrat karena nilainya itu tetap menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Nah, berarti ini akan kita gunakan atau kita faktorisasi dengan menggunakan faktor selisih kuadrat nih. Nah, berarti yang bertindak sebagai A di sini adalah 1, B adalah cos X ya. Jadi 1 kurang cos X kali 1 tambah cos X. Nah, jadi ini sin kuadrat X ini sudah diubah menjadi 1 kurang cos X kali 1 tambah cos X. Nah, min 1 min cos X per, nah ini udah diubah tadi jadi 1 kurang cos X kali 1 tambah cos X. Nah, lalu setelah ini kita perlu mengubah sesuatu lagi ya, yaitu yang di bagian pembilang nih, min 1 min cos X. Jadi min 1 min cos X. Jadi sebenarnya di sini begini. Ini saya akan coba keluarkan negatif kali 1 tambah cos X. Nah, mungkin bagi yang bingung kenapa bisa seperti ini, saya akan jelaskan sedikit. Saya misalkan seperti ini. Negatif 1, negatif 5. Nah, ini kan hasilnya sama dengan negatif 6. Ini akan sama saja seperti ini. Negatif, saya buka kurung, 1, nah, tambah 5. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian dikali negatif, hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, artinya saya mendistributifkan negatif 1 di sini sebenarnya. Nah, saya mengeluarkan negatifnya keluar sehingga yang tinggal hanya yang positif saja di dalam.
Nah, itu ya. Oke. Nah, berarti yang di atas ini sudah menjadi ini minus buka kurung 1 tambah cos X per 1 kurang cos X kali 1 tambah cos X ya. Nah, seperti ini ada yang sudah bisa saya coret atas bawah. Nah, yaitu 1 tambah cos X, 1 tambah cos X. Maka tinggallah di atas sama dengan minus, atau bisa kita buat minus 1 per 1 kurang cos X. Nah, atau seperti ini waktu SD ya. Kalau misalnya seperti ini min 1 per 4, nah itu sama juga artinya dengan 1 per min 4. Nah, sama juga artinya dengan minus 1 per 4. Nah, jadi minus ini bersifat memilih tempat baik di pembilang ataupun penyebut. Nah, ini saya akan coba agar lebih rapi. Ini negatifnya saya buat di bawah atau di bagian penyebut. Ini, jadi di atas tinggal 1. Ini negatifnya di bawah, negatif 1 kurang cos X. Nah, sama dengan 1 per, nah negatif saya kalikan ke dalam yang di bawah, berarti negatif 1 tambah cos X ya, negatif 1 negatif jadi positif, sama dengan 1 per, nah cos X nya saya buat di sebelah kiri, cos X negatif 1 saya buat sebelah kanan 1. Nah, inilah nilai dari H aksen X yang paling sederhana. Oke, baik. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.